Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama gue Zeka Dikram. Di sini kita nongkrong, di sini kita sharing, di sini kita berbagi. Jadi kalian sampaikan aja pendapat kalian, masukan kalian, dan selamat menikmati. Cuyo gobierno está reconociendo ser aliados de Estados Oke, teman-teman, di sini gue pengen ngebahas persoalan ya yang seru-seru lah yang di dunia ini ya lagi terjadi lah, guncangan global. Ya menurut gue ini akan menghasilkan pelajaran dan dampak yang baik bagi dunia. Soal perang Israel, Iran, dan Amerika. Oke, ya jadi Amerika dan Israel sepakat menyerang Iran karena Iran menolak untuk perundingan nuklir. Karena ya mereka lagi mengembangin senjatanya mereka. Dan seperti biasa, ketika Amerika keinginannya tidak terpenuhi dan gak diikutin, dia tantrum tuh. Namanya juga tantrum, gitu kan. Ya jadi dia ngebom kediaman petinggi-petinggi Iran termasuk Ali Khamenei. Ya mereka Ali Khamenei ini dianggap tewas. Tapi ya Iran kan suka ngeprank ya. Kayak kemarin tuh presidennya aja, ex-presidennya aja ternyata tuh masih hidup gitu. Ya sebenarnya ini sih bisa dibilang strategi perangnya ya. Ya kalau gue sih mungkin masih berpikir masa sih Ali Khamenei mati tewas gak segampang itu. Bisa jadi ya diumpetin ya, karena kan statement-statement Amerika ini sulit untuk dipercaya ya, dan ini memang sering dimanfaatin sama Iran justru. Ya udahlah, dengan biar aja nih lu seneng nih, lu bisa nganggap petinggi gue udah tewas gitu, padahal itu bukan ya, itu akhirnya bikin lo lengah. Dan Iran kan ngerespon serangannya Amerika dan Israel ini. Mereka benar-benar ngebom Israel, mereka ngebom pangkalannya militer, mereka serangin tuh massal yang jadi yang ada negara-negara yang di situ ada pangkalan militernya Amerika itu diserang sama mereka. Wah, itu benar-benar epic banget, itu epic comeback gitu. Definisi ya lu diserang duluan tapi lu bisa ngebalas berkali-kali lipat gitu, dan serangannya benar-benar mengerikan. Ya kita tahulah kekuatannya Iran ini, drone-nya, rudalnya, teknologi perangnya, pesawatnya itu wah canggih lah. Makanya Amerika setelah dibalas serangannya sama Iran kayak mimik mukanya Donald Trump tuh pucat, lemes, kayak dia pikir kayaknya gue ceroboh deh, kayaknya gue salah deh. Kayak kelihatan banget gitu bedanya kan ya, sebelum pasca ditolak Iran menolak untuk berundingan nuklir ya, Trump tuh masih kayak pede ya kan, masih kayak sok-sokan. Makanya pas setelah dibom, setelah dibalas, mereka pucat tuh. Ya jadi negara-negara kayak Bahrain, Qatar, terus Uni Emirat Arab, Kuwait itu ya pokoknya yang ada di kawasan Teluk, kan ada beberapa yang di situ ada pangkalan militer itu diserang sama Iran. Jadi sudah habis loh, macam-macam dia. Makanya ya pucat lah, pusing lah dia, karena ya itu kan benar-benar
kekalahan yang telak gitu loh, lu dibales yang berkali-kali lipat lah. Dan kalau gue sih menduganya setelah tragedi ini, bahkan nanti nih kayaknya ya makin banyak lah yang ngejauhin Iran, yang ngejauhin Amerika, ngejauhin Amerika dan Israel ya, karena kan Prancis, Spanyol, terus beberapa negara yang ada di PBB, di NATO itu kan mulai ngejauhin Amerika lah, makanya dia bikin Board of Peace ya, karena ya mereka pun sadar gitu loh, kalau lu berada di belakangnya Amerika nih dan Amerika melakukan hal blunder, ya udah seperti yang terjadi di Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu kan ya akhirnya merugikan kalian gitu loh. Padahal kalian tidak bertindak, kalian yang nggak terlalu ikut campur, dan semua itu atas keputusan Amerika. Tiba-tiba ya di negara kalian tuh ada bom, ada serangan, itu kan benar-benar yang merugikan negara, terus masyarakat sipil juga jadi korban. Ini kan hal-hal yang dari kecerobohannya Amerika gitu. Ya memang kan sebelakangan ini kayak Amerika nih lumayan ribet ya, main ikut campur lah dari dulu juga, Tiongkok, Ukraina, terus sekarang ini Greenland, ya Venezuela presidennya ditangkap, dia pengen nguasain Greenland, ya bahkan di Iran pun ada selat Bosporus, yaitu kan selat arus kapal ya, itu untuk ya perdagangan lah. Itu kalau itu dikuasain Amerika, ya mereka bisa punya makin kuat lagi, makanya ya Iran nggak mau nyerah gitu aja, dan orang-orang yang di belakang Iran pun mungkin secara nggak langsung itu support ya, ke ikut bantu lah gitu. Nah setelah kejadian ini kan Ali Khamenei ini dibuatkan tewas ya, terus ya digantikan, dan Iran masih belum mau berunding lah, bahkan ya AS-nya bilang dia ini propaganda ya, fitnah lagi lah seperti biasa. AS menolak perundingan dari Iran, padahal kan kalau dilihat ya dari masih berkembangnya konflik ini ya, Iran masih greget gitu, Iran masih terus-terusan melancarkan serangan ya ke ya pangkalan-pangkalan militer Amerika gitu. Dan yang lucunya lagi, Amerika berstatement kayak kedepannya Amerika ikut intervensi terhadap pemilihan pemimpin Iran. Lah, lu siapa cuy? Lu udah kalah telak, tiba-tiba lu pengen intervensi negara orang, negara yang udah lu serang. Itu lu siapa sih? Lu hero, lu tuh pembawa sial gitu loh. Jadi ya lucu loh statement-statementnya, ini propagandanya udah nggak masuk akal, udah aneh gitu loh, udah ngawur. Jadi kayak lo berstatement apa udah itu sampah lah ya. Terus sekarang kan lucunya nih, Indonesia pengen menjadi penengah antara Iran, Israel, dan Amerika, tapi ya belakangan ini kelihatan memang Indonesia lebih dominan ke pihak Amerika gitu. Aduh, ini sih ngeri-ngeri ya. Ya, tapi mudah-mudahan tolonglah di stop aja deh. Kayaknya takutnya kena imbasnya gitu loh. Karena kan yang udah-udah negara-negara yang ada di belakangnya Amerika nih kena imbasnya gitu loh. Ya walaupun Indonesia menyatakannya non-blok ya, tapi kan mereka ini kan yang nggak bego lah. Indonesia nih kelihatan loh lebih dominan ke Amerika. Jadi kalau bisa benar-benar non-blok, tapi lu harus bisa meranin gitu. Jadi lu jangan cuma sekedar so asik lu kesini iya. Itu kan jadi kayak kelihatan cuma kayak labil, lu nggak jelas arahnya di mana. Kalau memang lu netral, lu kalau bisa benar-benar netral, dan lu manfaatin nih lu netral gitu. Ya gue sih berharapnya ya Indonesia cabut aja lah dari Board of Peace gitu ya. Ya udah lu mendingan, karena kan dari Board of Peace ini kelihatan lah kita nih lebih dirugikan gitu loh. Dan ya memang ya kita tahu lah
US tuh nggak respect udah sama kita, jadi kita kayaknya nggak perlu lagi support ke dia, kita nggak perlu lagi ngejilat lah, apa sih yang diuntungin juga kan. Jadi ya lebih baik cabut aja sih dari board office, karena udah nggak ada untungnya dan resikonya nih lebih bahaya gitu. Mungkin cukup sekian konten gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kekurangan, atau kritik silahkan disampaikan, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.